Bab 2015, Burung dalam Sangkar. Penerjemah, Lege. Saat menyebut Feng Chantian, masih ada sedikit ketakutan di mata Pangeran Yuan Zuo bahkan setelah 1 tahun. Namun, tanda ketakutan itu menghilang tak lama kemudian. Saat ini, Raja Tianxing bukan satu-satunya yang mengejar Feng Chantian. Kakak laki-lakinya, pewaris Raja Jin, telah memasang jebakan yang tidak bisa ditembus dan bersiap untuk membunuh Feng Chantian secara pribadi. Feng Chantian terluka parah dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Begitu jejaknya terungkap, dia pasti akan mati, dia bukan lagi ancaman. Tanda seru, dia tidak melarikan diri. Feng Ziyi tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, dia membebaskan diri dari 10 neraka mutlak dan membunuh 10 dewa sempurna. Dia menghancurkan Absolute Thunder City dan pergi secara terbuka. Fufu. Pangeran Yuan Zuo tersenyum dan mengangkat bahu, berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Hasilnya akan sama. Benar? Kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi kakak laki-lakiku, Raja Anshi I, keluar dari pengasingan karena ini dan bahkan melacak Feng Chantian dan melukainya. Meskipun Feng Chantian lolos lagi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Saat menyebut Raja Anshi, Feng Ziyi bergidik dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya ketika mendengar nama itu. Dia kehilangan ketenangannya dan berkata-kata demi kata, pewaris Raja Jin. Feng Ziyi menggertakkan giginya, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik pewaris Raja Jin. Oh, Pangeran Yuan Zuo menamparkan dahinya dan berkata dalam kesadaran, lihatlah ingatanku. Saya sebenarnya lupa bahwa saudara laki-laki saya pernah membunuh orang tua Anda secara pribadi. Saya benar-benar minta maaf. Pangeran Yuan Zuo meminta maaf di permukaan tetapi matanya dipenuhi dengan ejekan. Semakin Feng Ziyi kehilangan ketenangannya, semakin dia merasa berhasil. Itu bukan salah kakakku. Pangeran Yuan Zuo menggelengkan kepalanya dengan lembut, seolah merasa kasihan, dan menghela nafas. Akan baik-baik saja jika kalian para pendosa mengetahui tempat kalian setelah Feng Chantian ditekan. Mengapa Anda harus membentuk kelompok pembunuhan yang disebut Remnant Knight untuk secara khusus membunuh orang-orang dari keluarga kerajaan? Bukankah kamu hanya mengejar kematian? Feng Ziyi mengepalkan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Dia tahu bahwa Pangeran Yuan Zuo sengaja membuatnya marah. Kuku Feng Ziyi telah menembus telapak tangannya dan darah mengalir keluar, tapi dia tidak takut sama sekali. Pangeran Yuan Zuo melanjutkan, jangan marah. Saat itu, saudara laki-laki saya hanya berada di alam abadi yang disempurnakan dan berada di alam kultivasi yang sama dengan ayahmu. Itu adalah pertarungan yang adil antara mereka dan ayahmu meninggal karena dia lemah. Tidak banyak. Omong kosong. Feng Ziyi berteriak, saat itu, ibuku ditangkap oleh jebakan yang kalian buat. Pewaris Raja Jin menggunakan ibuku untuk memaksa ayahku muncul dan melawannya. Terus, paling tidak, pertempuran itu disaksikan oleh semua orang dan saudara laki-laki saya menang dengan adil dan jujur. Jika dia ingin membunuh ayahmu, mengingat statusnya sebagai ahli waris, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. Pangeran Yuan Zuo mencibir. Jujur dan adil. Jujur dan adil. Feng Ziyi sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya merah saat dia menatap Pangeran Yuan Zuo dengan ganas. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika Suzimo melihat ini, dia pasti akan terkejut. Menurutnya, Feng Ziyi pasti tidak akan mengungkapkan emosi seperti itu bahkan jika sesuatu yang besar terjadi. Tiba-tiba, Feng Ziyi menutup matanya dan tidak lagi menatap Pangeran Yuan Zuo. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika dia membuka matanya lagi, tidak ada lagi emosi dan ekspresinya tenang. Ekspresi penyesalan melintas di mata Pangeran Yuan Zuo. Awalnya, dia mengira Feng Ziyi tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan hendak menyerangnya. Untuk berpikir bahwa Feng Ziyi akan mendapatkan kembali ketenangannya dengan tekadnya yang kuat. Pangeran Yuan Zuo tidak terburu-buru dan melanjutkan, selain itu, awalnya aku tidak memperhatikanmu. Namun, karena Feng Chantian melarikan diri, saya menyadari bahwa seseorang pasti telah membantunya. Aku paling tahu tata letak 10 neraka absolut. Tanpa bantuan dari luar, tidak mungkin Feng Chantian bisa membebaskan diri. Aku menyuruh anak buahku memeriksa identitasmu lagi segera. Iya,
Tidak peduli seberapa realistis penyamaranmu, selama kita memeriksa dengan hati-hati, akan selalu ada kekurangan. Feng Ziyi mengerti. Pangeran Yuanzuo berpikir bahwa dialah yang membantu Feng Chantian membebaskan diri dari 10 neraka mutlak. Namun, kenyataannya, dia memang punya rencana tapi gagal. Bahkan sampai sekarang, dia bingung dan tidak tahu bagaimana Feng Chantian melarikan diri atau apa yang terjadi di 10 neraka mutlak. Tentu saja, karena Pangeran Yuanzuo mengenali orang yang salah, dia juga tidak mau menjelaskan. Pangeran Yuanzuo tersenyum. Kamu sudah menyembunyikan dirimu dengan sangat baik dan hati-hati. Sayangnya, saya masih melihat melalui Anda. Cek, cek. Sebenarnya, kebetulan identitas Feng Ziyi terungkap. Jika Feng Chantian tidak melarikan diri, dia tidak akan menarik perhatian Pangeran Yuanzuo. Karena kamu menemukan identitasku sejak lama, mengapa kamu tidak membunuhku? Feng Ziyi bertanya. Pangeran Yuanzuo tersenyum lembut. Aku bisa menggunakanmu untuk memasuki makam kaisar dengan menahanmu. Mengapa saya harus terburu-buru untuk membunuh Anda? Kamu adalah burung dalam sangkar yang tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Feng Ziyi terdiam. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan Pangeran Yuanzuo. Orang ini telah lama mengetahui identitasnya tetapi tidak mengungkapkan kekurangan atau mengingatkannya. Di permukaan, orang ini tampak seperti sedang menikmati kesenangan dan anggur. Namun, dia sangat licik dan mengendalikan segalanya tanpa mengedipkan mata. Fakta bahwa orang ini tidak takut kehabisan akal ketika Feng Chantian mendatangkan malapetaka di Absolute Thunder City dan melarikan diri adalah bukti keberaniannya. Raja Jin memiliki banyak keturunan, tetapi tidak semua dari mereka dapat diberikan sebuah kabupaten untuk diperintah. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki gelar. Dari situ, terlihat bahwa Pangeran Yuanzuo memang luar biasa. Feng Ziyi juga tidak bisa disalahkan. Meskipun Pangeran Yuanzuo berada di alam esensi bumi, dia benar-benar tidak menonjol di antara banyak pangeran. Selain itu, Pangeran Yuanzuo memiliki reputasi yang terkenal sebagai anak yang hilang. Secara alami, Feng Ziyi memandang rendah dirinya. Setelah mengobrol denganmu begitu lama, kutukan makam kaisar di tubuhmu sebagian besar harus dibersihkan, kan? Pangeran Yuanzuo memandang Feng Ziyi dengan senyum palsu, seolah dia tahu pikiran dan tindakan Feng Ziyi seperti punggung tangannya. Pada kenyataannya, itu juga terjadi. Alasan mengapa Feng Ziyi menanyai Pangeran Yuanzuo begitu lama adalah untuk mengulur waktu. Dia hanya berada di alam esensi hitam dan kutukan yang mencemari dia tidak menimbulkan banyak ancaman. Dia mengedarkan Void Thunder manual dan kekuatan guntur lahir dari tulang gunturnya, membersihkan kutukan makam kaisar dari tubuhnya tak lama kemudian. Tentu saja, motifnya mengulur waktu bukan hanya untuk menyelesaikan penyakit kutukan yang tersembunyi. Dia ingin menerobos ke alam esensi bumi sekaligus. Feng Ziyi bisa saja menembus alam esensi bumi sejak lama. Hanya karena dia ingin memasuki 10 neraka mutlak dan bertemu Feng Chantian maka dia menekan alam kultivasinya sepanjang waktu. Kemudian, Feng Chantian melepaskan diri dan memasuki makam kaisar. Dengan rangkaian kejadian itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos sama sekali. Jika dia menerobos setelah dikutuk di makam kaisar, itu sama saja dengan mendekati kematian. Sekarang dia telah kembali ke kediaman pangeran dan membersihkan kutukan makam kaisar, semua rintangan di Feng Ziyi sudah jelas. Esens Qi di tubuhnya melonjak menuju penghalang alam Earth Essence. Bab 2016, Lalat Capung mengguncang pohon. Penerjemah, Lege. Ledakan. Ledakan keras sepertinya terdengar dari tubuh Feng Ziyi. Penghalang hancur. Feng Ziyi menghirup udara dalam-dalam dan aliran Qi esensi langit dan bumi yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuhnya, membasuh daging, tendon, tulang, dan organnya saat kekuatannya meningkat dengan cepat. Petir melilit tubuhnya dan auranya naik terus-menerus. Tanda seru, tanda seru. Wow, Pangeran Yuanzuo pura-pura terkejut dan bertepuk tangan sambil tersenyum, memuji, kamu telah menerobos. Tidak buruk. Dia membiarkan Feng Ziyi menerobos tepat di depannya seolah-olah dia tidak berniat menyerang. Sebaliknya, dia tersenyum sepanjang waktu dan menatap Feng Ziyi dengan ekspresi mengejek. Itu bukan karena dia ceroboh dan meremehkan lawannya. Itu karena meskipun Feng Ziyi telah menerobos ke alam esensi bumi, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika di lain waktu, Pangeran Yuanzuo tidak akan melibatkan dirinya dengan Feng Ziyi dan akan membunuhnya sejak lama. Hari ini,
Pangeran Yuan Zuo sangat gembira saat mengetahui bahwa Su Zimo telah mendapatkan jimat giok dan akan kembali. Itu adalah momen menarik yang langka dan dia ingin bermain dengan Feng Ziyi. Waktu perlahan berlalu. Menerobos ranah kultivasi besar seperti itu biasanya membutuhkan proses adaptasi. Ketika Feng Ziyi melihat Pangeran Yuan Zuo tidak menyerang, dia tidak bertindak gegabah. Sebagai gantinya, dia terus menyerap surga dan bumi esens Qi dan membaptis tubuhnya dan esens spirit untuk menstabilkan alam kultivasinya. Tiba-tiba, dalam sekejap, Feng Ziyi menyerbu ke arah Pangeran Yuan Zuo dengan kecepatan yang mencengangkan dan hanya ada bayangan samar di udara. Hahaha. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat serangan Feng Ziyi, dia juga berdiri dan mengangkat kepalanya sambil tertawa. Dia tidak tergerak terhadap sosok Feng Ziyi dan bahkan tidak memandangnya. Dia hanya menyalurkan kesadaran rohnya dan dinding besi tiba-tiba turun di sekitar aula. Sosok Feng Ziyi bertabrakan dengan Pangeran Yuan Zuo dan menghilang tanpa menimbulkan riak apapun. Sosok itu hanyalah ilusi dan telah lama dilihat oleh Pangeran Yuan Zuo. Wujud asli Feng Ziyi telah lama bersembunyi dan melarikan diri menuju pintu keluar aula. Sebagai seorang pembunuh, dia secara alami memiliki penilaian sendiri atas situasi tersebut. Dia tahu betul bahwa meskipun dia telah menembus alam esensi bumi, dia jelas bukan tandingan Pangeran Yuan Zuo dalam pertarungan langsung. Alasan mengapa dia menerobos ke alam esensi bumi adalah karena dia ingin meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Aku belum bersenang-senang. Mengapa kamu ingin pergi? Suara mengejek Pangeran Yuan Zuo terdengar. Segera setelah itu, dinding besi itu jatuh dan menghantam tanah dengan suara yang memekakkan telinga. Dentang. Suara benturan logam bisa terdengar. Feng Ziyi memanggil belati gelapnya dan menikamnya dengan keras ke dinding besi. Namun, serangkaian percikan api beterbangan dan hanya meninggalkan bekas luka putih samar di atasnya. Dengan tabrakan itu, teknik penyembunyian Feng Ziyi juga terhalau dan sosoknya muncul. Meskipun dia sudah maju ke alam esensi bumi, dia tidak bisa menembus pertahanan aula. Selanjutnya, semua pikiran dan tindakannya tampaknya berada di bawah kendali Pangeran Yuan Zuo. Pangeran Yuan Zuo berjalan perlahan dari tempat duduknya menuju Feng Ziyi sambil tersenyum. Dengar, aku secara khusus meminta para pelayan di sekitarku untuk pergi sehingga aku dapat menciptakan kesempatan langka bagimu untuk membunuhku. Jika kamu ingin pergi tanpa menyerangku, bukankah kamu mengecewakan niat baikku? Senyum Pangeran Yuan Zuo sangat dingin dan dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Feng Ziyi memelototi Pangeran Yuan Zuo dalam diam. Pangeran Yuan Zuo secara bertahap menarik senyumnya dan berkata perlahan, jadi bagaimana jika Anda menerobos ke alam esensi bumi? Jadi bagaimana jika Anda pandai membunuh? Hari ini, aku akan mengajarimu sebuah asas. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada trik mewah yang bisa menahan satu pukulan. Saat dia mengatakan itu, Pangeran Yuan Zuo melepaskan kekuatan kesadaran rohnya dan menekan Feng Ziyi seperti tsunami. Ekspresi Feng Ziyi berubah dan tubuhnya bergoyang, hampir roboh oleh tekanan kesadaran roh Pangeran Yuan Zuo. Perbedaannya terlalu besar. Jika kesadaran rohnya adalah sebuah kolam, kesadaran roh Pangeran Yuan Zuo seperti sebuah danau. Jarak antara keduanya tertutup terus-menerus. Dalam sekejap mata, Pangeran Yuan Zuo sudah tiba sebelum Feng Ziyi. Faktanya, jaraknya kurang dari satu lengan dan sangat dekat. Feng Ziyi tanpa ekspresi. Namun, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga yang terdengar seperti paus abadi. Langit dan bumi esens Qi di sekelilingnya beriak seperti air karena suara itu. Keahlian rahasia domain suara, suara paus abadi. Pada saat yang sama, Feng Ziyi melepaskan ki darahnya dengan sekuat tenaga dan petir melonjak di tubuhnya. Auranya naik hingga batasnya dan dia melepaskan diri dari tekanan kesadaran roh Pangeran Yuan Zuo. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya berkibar. Dua berkas cahaya hitam pekat melintas hampir tanpa terasa. Belati gelap sudah ada di tangannya. Satu menusuk ke arah dada Pangeran Yuan Zuo sementara yang lain menusuk ke arah wajahnya. Mungkin, Pangeran Yuan Zuo tidak mengelak atau menghindar. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengucapkan sepatah kata pun. Feng Ziyi bergidik dan merasakan telinganya berdengung. Suara di benaknya bergema tanpa henti. Terbang. Feng Ziyi menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan belati gelap di tangannya terus menusuk ke arah organ vital Pangeran Yuan Zuo. Pangeran Yuan Zuo berbicara lagi dan melontarkan kata kedua.
Dengan keras, pikiran Feng Ziyi menjadi kosong dan dia membeku di tempat, seolah-olah dia disambar petir. Belati gelap itu berjarak kurang dari 1 inci dari dada dan wajah Pangeran Yuan Zuo. Selama dia mendorong dengan lembut, mengingat ketajaman belati gelap, mereka pasti bisa menembus organ vital Pangeran Yuan Zuo. Namun, dia terkejut dan menjadi lemah karena kata-kata Pangeran Yuan Zuo, darahnya telah hilang. Gemetar, Pangeran Yuan Zuo berbicara sekali lagi. Serangkaian suara berderak datang dari tubuh Feng Ziyi. Tulangnya dihancurkan oleh Pangeran Yuan Zuo dan dia sangat kesakitan. Wajahnya pucat dan darahnya terbalik, menyebabkan dia hampir jatuh ke tanah. Pohon, Pangeran Yuan Zuo membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata terakhir. Seolah-olah dia dipukul oleh kekuatan yang tak terbayangkan, tubuh Feng Ziyi dikirim terbang dan menabrak dinding aula yang dingin dengan keras. Setelah jeda singkat, itu meluncur perlahan. Feng Ziyi merasa seolah-olah tendon dan tulangnya akan terbelah dan organ-organnya bergeser. Membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Mailai mengguncang pohon. Meski terdengar lambat, Pangeran Yuan Zuo mengucapkan kata-kata itu dalam sekejap mata. Sejak awal, dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Dia hanya meludahkan kata-kata dan melukai Feng Ziyi dengan kekuatan mengerikan dari keterampilan domain suaranya. Pangeran Yuan Zuo datang sebelum Feng Ziyi dan menatapnya, berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu menerobos, kamu hanya akan berada di alam esensi bumi tingkat 1. Saya sudah berkultivasi ke alam esensi bumi level 7. Itu perbedaan dari 6 bidang kultivasi. Dengan apa kamu harus melawanku? Bab 2017, kembali. Penerjemah, Lege, Makam Kaisar. Su Zimo mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke makam kaisar ini. Terlepas dari harta seperti jimat giok misterius, Soul Lantern dan Seven Glow Immortal Ginseng, kultivasinya juga telah menembus ranah kultivasi utama dan mencapai ranah esensi bumi level 1. Dia hanya naik ke dunia atas selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan murid pribadi dari beberapa keluarga dan sekte aristokrat tidak dapat menandingi kecepatan kultivasinya, apalagi makhluk hidup asli dunia atas. Tanda seru tanda seru. Pada saat yang sama, tripod penekan neraka memperbaiki dinding tripod ketiga dan pola binatang suci, kura-kura hitam, muncul di atasnya. Su Zimo bahkan memperoleh keterampilan rahasia yang diturunkan dari jiwa suci kura-kura hitam. Namun, dia belum mengalihkan perhatiannya untuk berkultivasi. Tubuh sejati teratai hijau naik ke kelas 10 dan melahirkan harta karun, giok menguntungkan Trinitas. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang harta itu. Saat itu, Su Zimo sedang mempelajari senjata giok sambil menstabilkan wilayah kultivasinya. Untuk sesaat, dia lupa di mana dia berada. Meskipun dia telah memperoleh beberapa kenangan warisan dari penciptaan teratai hijau dan tahu bahwa senjata giok itu disebut giok menguntungkan Trinitas, dia harus mencari tahu penggunaannya sendiri. Pikiran Su Zimo benar-benar tenggelam dalam batu giok menguntungkan Trinitas. Dia merasa bahwa harta karun itu sangat misterius dan semakin dia menjelajah, semakin dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di baliknya. Setelah sekian lama, Su Zimo akhirnya menemukan salah satu kegunaan ajaib dari Trinity Auspicious Jade. Dia diam-diam senang ketika merasakan getaran dan tersentak bangun dari kultivasinya. Makam kaisar berguncang hebat dan dunia berputar. Cahaya bintang yang tak terhitung jatuh dari cakrawala dan tanah retak, seolah-olah kiamat telah tiba. Su Zimo menyadari bahwa makam kaisar akan meninggalkan daratan cakrawala surgawi dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Tanpa ragu, dia mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Terowongan spasial muncul di belakangnya dan melahapnya sebelum menghilang dari makam kaisar. Green Cloud City, kediaman pangeran. Feng Ziyi bersandar ke dinding dengan lemah. Dia terluka parah oleh keterampilan rahasia domain suara Pangeran Yuan Zuo. Saat ini, darahnya hilang dan tendon serta tulangnya terasa seperti akan terbelah. Rasa sakitnya tak tertahankan dan dia bahkan tidak bisa berdiri melawan tekanan dari kesadaran roh Pangeran Yuan Zuo, apalagi menyelesaikan pembunuhan itu. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Jika itu adalah upaya pembunuhan rahasia, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Sekarang identitasnya terungkap dan dia dipaksa untuk melawan Pangeran Yuan Zuo secara langsung. Dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Mengingat kecerdasanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengatakan niat Feng Chantian, kan?
Pangeran Yuanzuo menatap Feng Ziyi dan berkata perlahan, alasan mengapa dia melepaskan diri dari sangkar tetapi tidak membawamu pergi adalah karena dia khawatir dia akan melibatkanmu jika dia diburu. Feng Ziyi tetap diam. Sebenarnya, dia sama sekali tidak melihat Feng Chantian. Tepatnya, Feng Chantian bahkan tidak tahu bahwa ada cucu perempuan seperti dia. Feng Chantian telah ditekan di Absolute Thunder City selama ratusan ribu tahun dan usianya baru beberapa ribu tahun, keduanya belum pernah bertemu sebelumnya. Kerabat terdekat Feng Ziyi adalah orang tua dan tuannya. Namun, dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Feng Chantian dan orang yang paling dia kagumi adalah kakek yang belum pernah dia temui sebelumnya. Feng Chantian telah ditekan terlalu lama. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Feng Ziyi tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak pergi ke Absolute Thunder City, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat kakeknya secara pribadi seumur hidupnya. Itu juga alasan mengapa dia ingin menerobos masuk ke 10 neraka mutlak untuk bertemu Feng Chantian meskipun ada bahaya yang sangat besar. Memang, Feng Chantian tidak mengecewakannya untuk perjalanan ke Absolute Thunder City ini. Nyatanya, itu bahkan lebih agung dan tak tertandingi daripada gambaran yang dia bayangkan dalam benaknya. Aura sombong dan tak terkalahkan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia. Kakeknya bebas. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuat Feng Ziyi bahagia selama ribuan tahun. Meskipun dia akan mati, Feng Chantian selamat. Dia bahkan telah menyaksikan kemuliaan tak tertandingi kakeknya secara pribadi dan tidak menyesal dalam hidupnya. Memikirkan itu, Feng Ziyi tertawa. Dia tidak bisa lagi mengingat sudah berapa lama sejak dia tersenyum bahagia. Mungkin tidak pernah ada senyum di wajahnya setelah orang tuanya meninggal. Pada saat itu, senyumnya sedikit amatir tetapi sangat indah. Itu seperti sentuhan hijau baru di awal musim semi, seperti bunga prem yang mekar di musim dingin. Kamu masih bisa tersenyum. Pangeran Yuanzuo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku penasaran. Feng Chantian telah melarikan diri tetapi Anda tidak memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sebaliknya, Anda datang ke sisi saya dan ingin membunuh saya. Fufu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saudaraku adalah orang yang membunuh ayahmu dan Raja Tianxing adalah orang yang menekan Feng Chantian. Kenapa kamu mencariku? Senyum di wajah Feng Ziyi berangsur-angsur menghilang saat dia menatap Pangeran Yuanzuo dengan dingin. Itu karena kamu pantas mati. Saya akan membiarkan Raja Jin dan pewaris Raja Jin mengalami rasa sakit karena kehilangan kerabat mereka juga. Feng Ziyi merencanakan untuk waktu yang lama sebelum memutuskan Pangeran Yuanzuo sebagai target pilihannya. Pertama, Pangeran Yuanzuo belum tua dan bisa dianggap sebagai salah satu putra bungsu Raja Jin. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat oleh Raja Jin, jelas bahwa dia memiliki status tinggi di hati yang terakhir. Kedua, di antara banyak pangeran, kultivasi Pangeran Yuanzuo tidak tinggi dan tingkat keberhasilan pembunuhannya lebih tinggi. Hehe, Pangeran Yuanzuo memiliki ekspresi menghina sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Jubahnya melebar puluhan kaki dan melilit leher Feng Ziyi beberapa kali seperti ular piton yang gesit sebelum mengencang. Tubuh Feng Ziyi terangkat perlahan oleh lengan jubahnya. Seketika, wajahnya berubah merah dan bibirnya berubah keunguan. Lehernya hampir dipatahkan oleh Pangeran Yuanzuo. Dentang. Tangan Feng Ziyi lemah dan dia bahkan tidak bisa memegang belati gelap, membiarkannya jatuh ke tanah. Selama Pangeran Yuanzuo mengencangkan jubahnya dengan satu pikiran, dia akan bisa membunuhnya. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk ingin membunuhku. Pangeran Yuanzuo memelototi Feng Ziyi dan mencibir, aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Dalam beberapa hari, aku akan meminta anjing tua itu, Feng Chantian, untuk menemanimu. Saat itu, keluargamu bisa bersatu kembali di neraka. Pasti meriah, hahaha. Pangeran Yuanzuo tertawa terbahak-bahak. Saat dia hendak membunuh Feng Ziyi, fluktuasi energi aneh datang dari belakangnya. Pangeran Yuanzuo melirik ke samping. Kekosongan tidak jauh dari aula retak perlahan dan terowongan spasial yang gelap gulita muncul dengan angin yang menyeramkan. Ketika dia melihat itu, jantung Pangeran Yuanzuo berdetak kencang dan dia sangat senang. Su Zimo pasti sudah kembali. Pangeran Yuanzuo menatap terowongan spasial dengan ekspresi penuh harap. Memang, tak lama kemudian,
Sesosok jatuh dari terowongan spasial dan menstabilkan dirinya sebelum mendarat dengan mantap di aula. Orang itu berambut hitam dan bertubuh ramping. Mengenakan jubah hijau, dia memiliki ciri-ciri halus, itu adalah Su Zimo. Bagus bagus bagus. Pangeran Yuan Zuo memandang Su Zimo dan sangat gembira saat dia berulang kali memuji, Su Zimo, kamu tidak mengecewakanku. Bab 2018, beraninya kamu. Penerjemah, Lege. Su Zimo kembali ke aula utama kediaman pangeran dan melihat sekeliling. Setelah itu, pandangannya tertuju pada Pangeran Yuan Zuo dan Tang Zi dan dia sedikit mengernyit. Dari kelihatannya, Tang Zi sudah menyerang Pangeran Yuan Zuo. Ini sedikit gegabah dan tidak cocok dengan karakter Tang Zi. Namun, dia tidak tahu apa lagi yang terjadi. Pada saat itu, Su Zimo hanya berada di alam esensi bumi level 1. Namun, roh esensinya sudah berada di alam esensi bumi level 3 dan dapat mendeteksi kultivasi Pangeran Yuan Zuo. Tanda seru, alam esensi bumi level 7. Perbedaannya terlalu besar. Memang, Su Zimo memiliki kemampuan untuk membunuh di atas levelnya. Namun, dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan langsung dengan seseorang yang 6 tingkat di atasnya. Bahkan jika dia melepaskan api panca di Dao, itu tidak akan berguna. Yang mulia, apa yang terjadi? Su Zimo bertanya tanpa ekspresi. Pangeran Yuan Zuo dalam suasana hati yang baik dan tertawa. Kamu datang pada waktu yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan Anda kembali. Nama belakang Selastriste ini bukan Tang, tapi Feng. Feng. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit dan sudah menebak. Pangeran Yuan Zuo melanjutkan, Feng yang sama dengan Feng Chantian. Su Zimo berpura-pura tercerahkan dan bertanya, jadi, antara dia dan Feng Chantian. Itu adalah cucu perempuan Feng Chantian. Dia bersembunyi di sampingku dengan niat jahat dan ingin membunuhku. Pangeran Yuan Zuo berkata dengan sombong, sayangnya, tidak lama setelah Feng Chantian melarikan diri, saya menemukan identitasnya. Su Zimo menghela nafas secara internal dan menatap Feng Ziyi dalam-dalam. Dia sudah lama menduga bahwa mungkin ada hubungan antara Feng Ziyi dan Kaisar Guntur. Itulah alasan mengapa dia menyerang dan membantu Feng Ziyi berkali-kali di kemudian hari. Namun, dia tidak menyangka bahwa Feng Ziyi adalah cucu dari Kaisar Guntur dan memiliki hubungan darah. Pangeran Yuan Zuo melanjutkan, selain itu, juga karena Selastriste inilah Feng Chantian melepaskan diri. Saya mengerti. Su Zimo mengangguk. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat bahwa Su Zimo telah kembali dan hendak mendapatkan jimat batu giok, suasana hatinya sedang baik dan menjelaskan kepada Su Zimo dengan sabar. Pada saat itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mendesak, di mana jimat giok itu. Cepat dan berikan padaku. Baik, Su Zimo setuju tanpa ragu. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat giok, berjalan menuju Pangeran Yuan Zuo dengan hormat. Pangeran Yuan Zuo menatap Su Zimo yang perlahan mendekat dan tiba-tiba menjadi waspada. Saat itu, Su Zimo juga berhenti di jalurnya. Dengan ekspresi ragu-ragu, dia berkata dengan suara rendah, Yang mulia, kali ini saya telah melakukan pelayanan yang berjasa. Apakah saya akan mendapat hadiah? Hadiah apa yang kamu inginkan? Pangeran Yuan Zuo bertanya dengan senyum palsu. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan cara yang tampak menakutkan, jika saya berani, Yang mulia, tolong beri saya hadiah 10.000 batu roh esensi. Juga. Sebelumnya, Yang Mulia berjanji bahwa orang yang memberikan layanan berjasa dapat memilih salah satu pelayan Anda. Aku penasaran. Ketika dia mendengar itu, Pangeran Yuan Zuo mencibir dalam hati dan tatapan jijik melintas di matanya. Keraguan yang baru saja muncul di hatinya lenyap tanpa bekas. Di matanya, Su Zimo adalah orang rendahan yang belum pernah melihat dunia. Dia bahkan langsung meminta 10.000 esens Spirit Stone. Benar-benar lelucon. Nilai jimat giok tidak bisa diganti bahkan dengan 1 juta atau 10 juta esens Spirit Stone, apalagi 10.000. Oh, kamu menyukai salah satu pelayanku. Pangeran Yuan Zuo terkekeh. Su Zimo terbatuk 2 kali dan tersipu. Aku menyukai salah satunya. Tidak masalah. Setelah masalah ini selesai, saya akan menghadiahi Anda dengan siapapun yang Anda suka. Pangeran Yuan Zuo melambaikan tangannya. Terima kasih, Yang Mulia. Wajah Su Zimo dipenuhi kegembiraan saat dia bergegas maju. Sesampainya di hadapan Pangeran Yuan Zuo,
dia berpura-pura berlutut dan memegang jimat giok dengan kedua tangan, mengirimkannya ke arah yang terakhir. Pangeran Yuan Zuo meraih jimat giok dengan penuh semangat. Saat dia hendak menyentuh jimat giok, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Tanpa disadari, senyuman di wajah Su Zimo sudah menghilang. Tatapannya seperti kilat dan ekspresinya dingin dan membunuh. Tiba-tiba, dia bangkit dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan dorongan tangannya, ki darahnya meledak dan suara tsunami melonjak di tubuhnya, hampir menenggelamkan Pangeran Yuan Zuo. Posisi Su Zimo adalah jurus pembunuhan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Sanguine Ape Fruit Offering. Di permukaan, dia tampak seperti dia patuh. Namun, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Pangeran Yuan Zuo tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir secara naluriah. Bang! Tangan Su Zimo membentur lengan Pangeran Yuan Zuo dengan keras. Retakan! Suara tulang retak sangat menggelegar. Lengan Pangeran Yuan Zuo terbelah menjadi dua oleh tangan Su Zimo. Tulangnya yang patah menembus dagingnya dan terlihat, meneteskan darah dengan cara yang mengejutkan. Meskipun Pangeran Yuan Zuo adalah Dewa Bumi kelas 7, dia tidak dapat bertahan melawan fisik, garis keturunan, dan tulang petir dari tubuh sejati teratai hijau kelas 10. Pangeran Yuan Zuo menjerit. Baru sekarang dia menyadari bahwa Su Zimo telah menerobos ke alam Earth Immortal. Su Zimo baru saja kembali dan seluruh perhatiannya tertuju pada jimat giok. Secara alami, dia tidak akan memeriksa kultivasi Su Zimo. Selain itu, tidak mungkin dia bisa menembus makam kaisar. Itu sekunder. Apa yang benar-benar tidak diharapkan Pangeran Yuan Zuo adalah bahwa Su Zimo akan berani menyerangnya dengan tegas tanpa ragu-ragu. Beraninya kamu. Pangeran Yuan Zuo meraung dan mundur tanpa ragu, ingin menjauhkan diri dari Su Zimo. Tidak peduli apa, alam kultivasinya berada 6 alam di atas Su Zimo. Meskipun lengannya patah, Dewa Bumi dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya dengan mengedarkan kekuatan suci mereka, itu bukan cedera serius. Selama dia menjauhkan diri, dia akan jauh lebih kuat dari Su Zimo dalam hal seni abadi, kekuatan surgawi, dan keterampilan rahasia dan pasti akan mampu menekan yang terakhir. Pangeran Yuan Zuo menyalurkan teknik gerakannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia mundur, dia bersiap untuk mengencangkan jubahnya dan mencekik Feng Ziyi sampai mati. Swoosh! Saat itu, cahaya keemasan dan kilat melintas di depan matanya. Segera setelah itu, sosok Su Zimo muncul di hadapannya. Murid Pangeran Yuan Zuo sedikit menyempit. Ada 3 pasang sayap raksasa di belakang Su Zimo. Di bagian atas ada sepasang sayap emas raksasa. Kedua adalah sepasang Zephyr Thunder Wings yang dikelilingi oleh petir dan mengepak dengan liar. Sayap terkecil di bagian bawah adalah Ethereal Wings yang terbentuk dari Heaven and Earth Essence Ki. 3 pasang sayap meledak pada saat bersamaan. Bahkan Pangeran Yuan Zuo, Dewa Bumi kelas 7, ditangkap oleh Su Zimo dalam sekejap mata. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Tatapan Pangeran Yuan Zuo meningkat saat jari-jarinya berubah. Dia dengan cepat menyulap segel tangan dan melepaskan seni abadi di depannya. Gelombang deras terbentuk seketika dan melonjak ke arah Su Zimo dengan kekuatan yang menakutkan. Sosok Su Zimo bergoyang sedikit dan tiba-tiba menghilang dari pandangan Pangeran Yuan Zuo. Saat berikutnya, ketika dia muncul, dia sudah turun di belakang Pangeran Yuan Zuo. 9 naga sejati berkedip. Bab 2019, Buta. Penerjemah, Lege. Sesampainya di belakang Pangeran Yuan Zuo, Su Zimo menyihir telapak kekacauan besar dan menamparkan kepalanya. Jika serangan itu bisa mengenai, bahkan jika itu tidak bisa mematahkan kepala Pangeran Yuan Zuo, itu bisa menembus tulangnya dan melukai roh esensinya dengan parah. Jika serangan itu bisa mengenai, bahkan jika itu tidak bisa mematahkan kepala Pangeran Yuan Zuo, itu bisa menembus tulangnya dan melukai roh esensinya dengan parah. Selain itu, fisik dan garis keturunan Pangeran Yuan Zuo tidak bisa dibandingkan dengan tubuh sejati teratai hijau. Pada saat itu, Pangeran Yuan Zuo tidak akan bisa lolos tanpa cedera jika Su Zimo mendekat dan melepaskan serangan ganas. Tanda seru. Kilatan surgawi melintas di mata Pangeran Yuan Zuo. Ketika dia melihat Su Zimo menghilang di hadapannya, reaksinya sangat cepat. Dia memanfaatkan gerak kaki yang aneh dan menghindari jangkauan dari Great Chaos Essence Palm dalam beberapa langkah. Baik itu dalam hal pengalaman atau metode,
seorang pangeran yang bisa memimpin suatu wilayah jauh melampaui para pembudidaya dari bidang budidaya yang sama. Meskipun dia belum pernah melihat True Dragon Nine Flashes sebelumnya, dia masih menghindari gerakan membunuh Suzimo dengan teknik gerakan misteriusnya. Tatapan Suzimo semakin tajam. Dengan lolongan panjang, sosoknya berkelebat sekali lagi dan menghilang. Kilatan kedua, dia tidak boleh membiarkan Pangeran Yuan Zuo memiliki ruang bernapas. Begitu mereka berdua menjauhkan diri, Pangeran Yuan Zuo tersentak dari pingsannya dan melepaskan berbagai seni abadi, keterampilan rahasia, dan kekuatan surgawi yang tidak bisa dilawan oleh Suzimo. Perbedaan dalam ranah kultivasi mereka masih terlalu besar. Mengandalkan gerak kaki misterius itu, Pangeran Yuan Zuo baru saja melarikan diri dari Great Chaos Essence Palem Suzimo dan hendak membalas ketika sosok Suzimo muncul di sampingnya dari udara tipis sekali lagi. Ini belum selesai. Pangeran Yuan Zuo memiliki ekspresi marah dan menyalurkan roh esensinya hingga batasnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kakinya berbunyi dan pedang dingin keluar dari kakinya. Teknik gerakan itu adalah keterampilan rahasia Raja Tianxing, langkah eksekusi. Tidak hanya langkah eksekusi yang tak terduga, selama seseorang mengedarkan keterampilan rahasia, mereka dapat memadatkan sinar pedang dingin dengan setiap langkah dan serangan balik, itu sangat kuat. Awalnya, Pangeran Yuan Zuo ingin melawan Suzimo secara langsung. Namun, dia tidak menyangka Suzimo menghilang sekali lagi. Yang ketiga dari True Dragon Nine Flashes. Kali ini, Suzimo berputar di belakang Pangeran Yuan Zuo. Pada saat itulah, Pangeran Yuan Zuo melepaskan pedangnya. Dalam keadaan normal, jika Pangeran Yuan Zuo mengandalkan langkah eksekusi, Suzimo mungkin tidak dapat melukainya bahkan jika dia menggunakan True Dragon Flash 3 kali. Namun, dalam kemarahannya, dia ingin membalas dan membunuh Suzimo. Saat dia melepaskan pedangnya, teknik gerakannya berhenti sejenak. Jeda itu hampir dapat diabaikan dan hampir tidak berpengaruh. Namun, dalam pertarungan antara para ahli, hanya satu momen yang penting. Pangeran Yuan Zuo melepaskan pedangnya sementara Suzimo menggunakan 9 kilatan naga sejati untuk muncul di belakangnya, menamparkan terbalik ke arah yang pertama. Pangeran Yuan Zuo telah kehilangan inisiatif dan tidak bisa lagi mengelak dari serangan telapak tangan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari kerusakan fatal. Bang! Suzimo menamparkan bahu Pangeran Yuan Zuo dengan keras. Saat telapak tangannya mendarat, kabut abu-abu keluar dari telapak tangannya dan berubah dengan cepat, seolah-olah itu memadatkan sesuatu yang memasuki tubuh Pangeran Yuan Zuo. Pangeran Yuan Zuo berteriak kesakitan. Bahunya hampir hancur oleh Suzimo dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat dia menerjang ke depan. Di sisi lain, Feng Ziyi merasakan lengan baju di lehernya sedikit mengendur. Tanpa ragu, kesadaran rohnya bergerak dan dua belati hitam di tanah melompat ke telapak tangannya. Cahaya dingin menyala. Feng Ziyi menyilangkan tangannya dan memotong lengan jubah di lehernya, melarikan diri. Ekspresi Pangeran Yuan Zuo menjadi gelap. Saat Suzimo menyerangnya, dia ingin mencekik Feng Ziyi sampai mati. Namun, Suzimo terus menyerang dan tidak memberinya kesempatan. Jika dia sedikit terganggu, dia mungkin telah terluka parah oleh Suzimo sebelumnya, apalagi mencekik Feng Ziyi sampai mati. Pangeran Yuan Zuo tidak lagi peduli dengan Feng Ziyi. Relatif, Suzimo terlalu menjadi ancaman baginya. Selama Suzimo ditangani, Feng Ziyi tidak perlu takut. Pangeran Yuan Zuo dipukul oleh telapak tangan Suzimo dan jatuh ke depan, menambah jarak di antara mereka. Ketika dia melihat Feng Ziyi melarikan diri, dia mengabaikannya dan menyalurkan kesadaran rohnya, bersiap untuk melepaskan kekuatan surgawi dan keterampilan rahasia untuk membunuh Suzimo. Di sisi lain, Suzimo mengepakkan 3 pasang sayapnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan petir mengelilinginya saat dia menyerang Pangeran Yuan Zuo sekali lagi. Mengaum. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang bermartabat dan menakutkan dari dalam tenggorokannya. Itu berisi keinginan tertinggi, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah pada semua makhluk hidup dan ingin menginjak-injak dunia di bawah kakinya. Keahlian rahasia Dragon Roar. Alam kultivasi Pangeran Yuan Zuo sudah berada di alam esensi bumi level 7 dan keterampilan rahasia domain suara ini tidak dapat menyakitinya. Namun, pada jarak sedekat itu, dia bergidik ketika dia diserang oleh skill rahasia raungan naga Suzimo dan tertegun di tempat. Sebelum kekuatan surgawi dan keterampilan rahasianya dapat dibentuk, mereka menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun,
Dia sadar kembali tak lama kemudian. Penglihatannya diselimuti oleh cahaya yang sangat menyilaukan dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Uff! Saat berikutnya, seberkas cahaya melesat ke soketnya. Teknik visual, Illumination Eye. Ah! Pangeran Yuan Zuo menjerit tragis dengan ekspresi tragis. Wajahnya berkerut kesakitan. Mata kirinya sudah dibutakan oleh Illumination Eye dan bola matanya benar-benar hancur. Namun, tidak ada darah yang keluar. Darah di rongga matanya telah lama dibakar dan diuapkan oleh kekuatan mata iluminasi, hanya menyisakan bekas hangus. Ini adalah alam esensi bumi level 7. Jika itu adalah Earth Immortal lainnya, Illumination Eye kemungkinan besar akan menembus kepala mereka dan bahkan membunuh esens spirit mereka di tempat. Tapi sekarang, mata iluminasi hanya membutakan salah satu mata Pangeran Yuan Zuo. Mati! Pangeran Yuan Zuo meraung. Saat dia terluka parah, matanya yang tersisa melepaskan teknik visual. Pedang kuno ditembakkan dari pupilnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah itu telah menembus batasan ruang, itu langsung tiba di mata kiri Su Zimo. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengelak atau menghindari teknik visual Dao. Dia menyerang sekali lagi dan menamparkan dada Pangeran Yuan Zuo. Retakan. Tulang dada Pangeran Yuan Zuo dipotong oleh Su Zimo menjadi beberapa bagian. Beberapa tulang rusuk yang patah bahkan menusuk jantung Pangeran Yuan Zuo, menyebabkan darahnya mengalir deras. Namun, dia menggertakkan giginya dan sepertinya tidak peduli. Dia hanya memelototi Su Zimo dengan dingin dan berkata, "Kamu harus membayar dengan nyawamu karena membutakan salah satu mataku." Pangeran Yuan Zuo adalah dewa bumi kelas 7. Dia yakin Su Zimo tidak akan mampu bertahan melawan teknik visualnya. Pedang kuno yang terkondensasi dari kekuatan teknik visual sudah cukup untuk menembus mata kiri Su Zimo dan memasuki kesadarannya, menghancurkan roh esensinya. Seperti yang diharapkan Pangeran Yuan Zuo, pedang kuno teknik visualnya memang memasuki mata kiri Su Zimo. Namun, seolah-olah seekor lembu tanah liat telah jatuh ke laut dan menghilang tanpa jejak. Nyatanya, tidak ada riak sama sekali. Su Zimo baik-baik saja. Bab 2020, Kemerosotan Masa Hidup. Penerjemah, Lege. Awalnya, mata kiri Su Zimo bisa saja mengeluarkan teknik visual Dao lainnya, Nether Glow Eye. Namun, setelah keluar dari pulau terpencil di makam kaisar, sesuatu terjadi pada mata kirinya. Kekuatan kegelapan yang sangat murni tertinggal di mata kirinya. Nether Glowstone berada di bola kekuatan kegelapan. Namun, tidak peduli bagaimana Su Zimo memeriksanya, tidak ada hasil. Tanda seru. Ketika kesadaran rohnya memasuki mata kirinya, itu akan dimakan dan diasimilasi oleh kekuatan kegelapan dan lenyap. Dengan kata lain, Nether Glow Eye miliknya tidak bisa lagi dilepaskan dalam waktu singkat. Namun, Su Zimo tahu betul. Kekuatan kegelapan di mata kirinya sangat mengerikan. Adegan di pulau terpencil itu masih segar dalam ingatannya. Jika bukan karena Nether Glowstone, dia mungkin sudah mati di satu-satunya pulau. Oleh karena itu, ketika dia merasakan teknik visual Pangeran Yuan Zuo menusuk mata kirinya, Su Zimo tidak memilih untuk mengelak. Tindakan itu sedikit berisiko. Namun, pada kenyataannya, dia telah memenangkan pertaruhan. Teknik visual Pangeran Yuan Zuo memasuki mata kirinya dan dilahap dan diasimilasi oleh kekuatan kegelapan tak lama kemudian. Bahkan, dia tidak merasakan apa-apa. Bagus. Ketika Pangeran Yuan Zuo melihat itu, dia juga bingung. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan memelototi Su Zimo, mencibir, "Orang biasa yang lebih rendah dari dunia yang lebih rendah, apakah menurutmu kamu bisa menyakitiku seperti ini? Kamu terlalu naif." Pangeran Yuan Zuo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan pil, menelannya dalam satu tegukan. Tidak diketahui obat ajaib apa itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Pangeran Yuan Zuo bersinar dengan vitalitas yang tiada habisnya. Lengannya yang terputus terhubung dengan cepat dan tulang di dadanya berangsur pulih. Matanya yang buta sudah pulih dan jantungnya yang hancur sudah berhenti berdarah. Dia adalah seorang pangeran dan memiliki terlalu banyak harta padanya. Selama Su Zimo tidak bisa langsung membunuhnya, tidak akan ada lagi kesempatan. Dewa Bumi dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus untuk memulai. Ditambah dengan efek obat dari pil abadi sebelumnya, luka Pangeran Yuan Zuo sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Perbedaan ranah kultivasi di antara mereka terlalu besar.
Sangat sulit bagi Su Zimo untuk melukainya dengan parah dan merusak fondasinya. Su Zimo hanya memelototi Pangeran Yuan Zuo dengan tatapan mengejek. Luka di tubuh Pangeran Yuan Zuo memang sembuh. Namun, cambangnya sudah agak putih dan wajahnya terlihat tua. Saat itu, Pangeran Yuan Zuo juga menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Usia hidupku. Mata Pangeran Yuan Zuo membelalak kaget. Awalnya, dia hanya berusia lebih dari 40.000 tahun. Untuk Earth Immortal dengan umur 200.000 tahun, dia dianggap sebagai pemuda. Tapi sekarang, usianya sudah lebih dari 160.000 tahun dan hanya memiliki waktu kurang dari 40.000 tahun untuk hidup. Usianya telah meningkat lebih dari 120.000 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran Yuan Zuo menyalurkan roh esensinya terus-menerus dan melepaskan kekuatan surgawi, ingin memulihkan umurnya yang berkurang. Namun, tidak peduli metode apa yang dia keluarkan, tidak ada tanda-tanda pemulihan dari umur yang hilang. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Pangeran Yuan Zuo memelototi Su Zimo seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Su Zimo mencibir. Setelah pertukaran pertamanya dengan Pangeran Yuan Zuo, dia menyadari bahwa bahkan tubuh sejati teratai hijau kelas 10 tidak dapat melukai parah yang terakhir. Oleh karena itu, untuk dua serangan berikutnya, Su Zimo hanya meninju Pangeran Yuan Zuo dengan telapak tangannya di permukaan. Namun, pada kenyataannya, dia telah memadatkan kekuatan surgawi yang lebih besar, Time is like a sabre, dua kali dan melepaskannya pada Pangeran Yuan Zuo. Hanya saja, pertempuran saat itu sangat sengit dan Pangeran Yuan Zuo terluka parah secara berturut-turut. Dia juga buta dan tidak segera menyadari penurunan umurnya. Baru sekarang dia menyadari kondisi tubuhnya. Dalam sekejap, Su Zimo menyerang Pangeran Yuan Zuo sekali lagi. Selama Pangeran Yuan Zuo terkena saber waktu, bahkan jika dia adalah Dewa Bumi kelas 7, dia akan mati setelah menghabiskan umurnya. Su Zimo mengedarkan skill rahasianya dan 4 bola api tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Segera setelah itu, 4 bola api berkumpul dan menyerang Pangeran Yuan Zuo. Saat akan bertabrakan, kesadaran roh Su Zimo melepaskan api kesadaran roh yang memasuki api 4 warna. Api Pancadi Dao. Fiuh. Api Pancadi Dao mendarat di Pangeran Yuan Zuo dan terbakar dengan kobaran api. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meledak dari api. Sing. Segera setelah itu, suara aneh terdengar. Sosok Pangeran Yuan Zuo muncul dan gelombang mengamuk keluar dari tubuhnya, menekan api Pancadi Dao dan secara bertahap memadamkannya. Su Zimo diam-diam khawatir. Perbedaan dalam bidang kultivasi begitu besar sehingga bahkan api Pancadi Dao tidak dapat menebusnya. Di tengah asap hijau, ekspresi Pangeran Yuan Zuo gelap dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menyihir segel tangan dengan kedua tangan dan berjalan perlahan menuju Su Zimo. Su Zimo tidak takut. Dengan lolongan panjang, dia melepaskan kekuatan suci bawaannya, kekuatan Dewa Namtus. Kekuatan kidarah, tubuh, dan esens spiritnya melonjak. Meskipun alam kultivasinya hanya di alam esensi bumi tingkat 1, roh esensinya berada di alam esensi bumi tingkat 3. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan Dewa Namtus, kekuatan roh esensinya telah meningkat secara eksponensial dan berada di alam esensi bumi level 4. Meski begitu, dia masih 3 alam lagi dari kultivasi roh esensi Pangeran Yuan Zuo. Bab 2021, jadi, itu kamu. Penerjemah, Lege. Feng Ziyi. Dia telah lama melarikan diri tetapi dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar kesempatan. Sekarang umur Pangeran Yuan Zuo menurun dan roh esensinya diserang, ini adalah kesempatan langka. Sebagai pembunuh kelas atas, dia pasti tidak akan melepaskannya. Belati gelap menyilang dan menebas ke arah leher dan kepala Pangeran Yuan Zuo. Meskipun belati itu gelap dan tajam, mereka tidak bersinar sama sekali, seolah-olah tersembunyi di dalam kehampaan. Feng Ziyi bahkan tidak mengungkapkan niat membunuh. Tanda seru. Belati gelap itu sepertinya telah menyatu dengan Feng Ziyi dan menjadi lengannya. Pada saat yang sama, esens spirit Su Zimo pulih lebih cepat daripada Pangeran Yuan Zuo dengan nutrisi platform teratai penciptaan. Dia mengedarkan teknik gerakan yang bisa mengecilkan tanah menjadi beberapa inci dan tiba sebelum yang terakhir dalam beberapa langkah. Su Zimo tetap diam dan membalik telapak tangannya, menekan bagian atas kepala Pangeran Yuan Zuo. Dua orang rendahan, enyahlah. Merasakan bahaya,
Pangeran Yuanzhuo tidak peduli tentang rasa sakit yang merobek dari roh esensinya. Dia menyentuh gelabelanya dengan lembut dan mengeluarkan gulungan hitam pekat. Guyuran. Pangeran Yuanzhuo membuka gulungan hitam pekat itu dan mengelilingi dirinya. Itu adalah senjata darmik takdir Pangeran Yuanzhuo, peringkat perburuan. Belati gelap tidak berhasil mendarat di Pangeran Yuanzhuo. Sebaliknya, mereka diblokir oleh Hunting Ranking. Kanvas hitam pekat dari Hunting Ranking bergetar sedikit dan melepaskan hentakan yang luar biasa, mengirim belati gelap terbang dan berubah menjadi dua lampu gelap yang memasuki dinding besi aula. Kekuatannya terlalu kuat dan telapak tangan Feng Ziyi robek. Dengan gerutuan tumpul, dia dikirim terbang sekali lagi dan memuntahkan seteguk darah. Su Zimo menamparkan dan nama merah di peringkat perburuan tiba-tiba meledak dengan cahaya darah. Nama Su Zimo ada di antara mereka. Uff, uff. Cahaya darah sangat menakutkan dan kuat. Meskipun telapak tangan Su Zimo adalah teratai hijau penciptaan tingkat 10, itu ditembus oleh cahaya darah. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan ekspresinya sedikit berubah saat dia buru-buru mundur. Jika dia diselimuti oleh cahaya darah, tubuh sejati teratai hijau miliknya juga akan berlubang. Lubang berdarah di telapak tangan Su Zimo memancarkan aura yang sangat korosif, ingin terus merusak seluruh telapak tangannya. Namun, Creation Green Lotus memiliki garis keturunan yang kuat dan kemampuan generasi yang mengejutkan. Busur listrik bahkan muncul dari luka di telapak tangannya untuk menekan cahaya darah jahat dari peringkat perburuan. Dengan Green Lotus True Body dan Thunder Bonus, lubang berlumuran darah di telapak tangannya sembuh perlahan. Fufu, hahaha. Peringkat berburu melayang di atas kepala Pangeran Yuanzhuo. Pertama, dia mencibir dalam-dalam sebelum mengangkat kepalanya sambil tertawa. Beraninya kalian dua semut mencoba membunuhku. Pangeran Yuanzhuo menggertakkan giginya. Meskipun dia tersenyum, matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sebagai putra Raja Jin dan seorang pangeran yang memerintah suatu wilayah, sudah lama sekali dia tidak menderita kerugian yang begitu besar. Dia bisa mengerti mengapa Feng Ziyi menyerangnya. Bagaimanapun, ada perseteruan yang mendalam di antara mereka. Selain itu, dia telah mengungkap identitas Feng Ziyi. Bahkan jika dia tidak menyerang, dia akan membunuhnya. Namun, Su Zimo bukanlah apa-apa. Bagaimana mungkin seseorang yang telah naik dari dunia bawah berani menyerangnya? Lebih jauh lagi, dia terluka oleh siapapun ini. Pangeran Yuanzhuo merasa martabatnya diprovokasi dan dihina. Apa identitasnya? Apa identitas Su Zimo sebelum dia? Salah satunya tinggi dan di atas sementara yang lain rendah dan murah. Rasanya seolah-olah belalang yang lemah menghalangi jalannya dan bahkan melukainya. Bisa dibayangkan kemarahan di hati Pangeran Yuanzhuo. Kamu orang rendahan, siapa yang memberimu nyali untuk menyerangku? Pangeran Yuanzhuo memelototi Su Zimo dengan tatapan ganas dan bertanya dengan gigi terkatup. Su Zimo, jika kamu bisa pergi, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Feng Ziyi mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya, dia sudah memanggil peringkat perburuan. Kami tidak akan bisa menyakitinya dengan harta dharma yang melindunginya. Itu tidak pasti. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan terus berjalan menuju Pangeran Yuanzhuo. Baik, ketika Pangeran Yuanzhuo melihat bahwa Su Zimo ingin menyerangnya, dia tertawa sinis. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pangeran Yuanzhuo menunjuk ke depan dan peringkat perburuan di atas kepalanya berputar, terbang menuju Su Zimo. Itu melepaskan aliran cahaya darah yang ingin melahap Su Zimo sepenuhnya. Su Zimo memiliki ekspresi tak kenal takut dan gelabelanya terbuka. Sebuah lampu hijau terbang keluar dan meluas dengan cepat di depannya, berubah menjadi tripod kotak perunggu yang tingginya setengah dari manusia. Tripod persegi perunggu turun dan memancarkan aura kuno, seolah-olah itu telah bertransmigrasi melalui pasir waktu dan memancarkan cahaya yang aneh. Di tiga sisi tripod, ada pola seperti aslinya. Naga azure berputar, burung vermilion bermandikan api dan kura-kura dan ular terjalin, mengungkapkan pola tiga binatang suci. Dinding tripod terakhir hancur dan pola di atasnya tidak bisa dilihat sama sekali. Tripod ini, Pangeran Yuanzhuo bergidik dan merasa bahwa tripod kotak perunggu tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ketika Feng Ziyi melihat bronze square tripod, dia juga bergidik, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Jadi, itu kamu. Hampir pada saat yang sama, Pangeran Yuanzhuo dan Feng Ziyi berseru. Setahun yang lalu,
Feng Chantian melepaskan diri dari 10 neraka mutlak dan bertarung melawan 11 dewa sempurna. Dia ditekan oleh Absolute Thunder Divine Pillar di Absolute Thunder City dan hampir kalah. Itu juga karena Feng Chantian memanggil tripod perunggu yang rusak entah dari mana sehingga dia berhasil menghancurkan pilar surgawi guntur mutlak dan mengambil tombak jahat yang mengejutkan di dalamnya untuk membalikkan situasi. Alasan mengapa Pangeran Yuanzuo dan Feng Zi tidak dapat langsung mengenalinya adalah karena tripod penekan neraka telah memperbaiki dinding tripod lain di makam kaisar dan berbeda dari sebelumnya. Pangeran Yuanzuo selalu mengira bahwa Feng Zi adalah orang yang membantu Feng Chantian melarikan diri. Adapun Feng Zi, dia benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana Feng Chantian melepaskan diri dari pengekangan 10 neraka absolut. Keduanya sangat cerdas. Saat mereka melihat Suzimo memanggil Bronze Square Tripod, mereka memahami banyak hal. Jadi, kamu juga yang selamat dari Remnant Knight. Pangeran Yuanzuo berkata dengan tegas, itu sempurna. Aku akan membiarkan kalian berdua mati di sini hari ini sebagai sepasang kekasih. Saat dia mengatakan itu, cahaya darah dari peringkat berburu bersinar terang dan menyelimuti sosok Suzimo. Menahan rasa sakit dari esens spiritnya, Pangeran Yuanzuo terus-menerus menyalurkan hunting ranking. Cahaya darah di atasnya melonjak terus-menerus dan hampir membentuk lautan darah. Aula dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Tiba-tiba, dua cahaya surgawi yang mempesona meledak dari lautan darah dan menyinari sekeliling seperti siang hari, menampakkan sosok tripod penekan neraka. Di dinding tripod Hell Suppression Tripod, kura-kura hitam yang awalnya tertutup tanpa sadar telah membuka matanya. Dua cahaya surgawi meledak dari mata binatang suci, kura-kura hitam, dan memiliki kekuatan tertinggi yang tidak dapat disinggung. Bab 2022, Tidak Mati. Penerjemah, Lege. Bahkan laut darah yang lengket dan mengerikan tidak dapat menahan tatapan kura-kura hitam. Guyuran. Kura-kura hitam sama sekali tidak keluar dari dinding tripod. Saat ia membuka matanya, cahaya darah di kedua sisi sepertinya tidak mampu bertahan melawannya dan bergemuruh terus-menerus, membuka jalan. Suzimo bersembunyi di Hell Suppression Tripod dan menghindari cahaya darah dari hunting ranking. Tripod penindasan neraka menyerbu masuk dan menabrak Pangeran Yuanzuo. Tanda seru, tanda seru. Aduh, seru Pangeran Yuanzuo kaget. Setahun yang lalu, Feng Chantian mengendalikan Bronze Square Tripod ini dan menghancurkan Absolute Thunder Divine Pillar. Meskipun Suzimo tidak memiliki kekuatan Feng Chantian, jika dia diserang oleh tripod persegi perunggu, dia kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping juga dan akan hancur. Reaksi Pangeran Yuanzuo sangat cepat. Dia mengendalikan peringkat berburu dengan satu tangan dan memblokir di depannya. Dengan tangannya yang lain, dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat pertahanan, mencabik-cabiknya. Seketika, penghalang pertahanan terbentuk di sekelilingnya. Bang! Ketika Hell Suppression Tripod bertabrakan dengan hunting ranking, kanvas hitam pekat itu langsung runtuh. Setelah itu bertabrakan dengan penghalang pertahanan sebelum berhenti. Pangeran Yuanzuo menghela napas lega. Retakan, retakan, retakan. Tapi segera, dia mendengar suara retak. Meskipun dia berhasil bertahan melawan Hell Suppression Tripod, penghalang pertahanan di tubuhnya juga hancur dan retakan muncul. Setelah jeda singkat, itu runtuh. Ketika Pangeran Yuanzuo melihat itu, dia sudah memiliki niat untuk mundur dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, dia melihat sosok dan ketakutan. Tanpa sadar, Suzimo telah tiba di belakangnya. Suzimo memegang pedang abu-abu di tangannya. Dengan tatapan dingin, dia mengirim pedang abu-abu ke tubuh Pangeran Yuanzuo. Keduanya sangat dekat sehingga Pangeran Yuanzuo tidak bisa bereaksi sama sekali. Yang keempat dari True Dragon Nine Flashes. Sebenarnya, ketika Suzimo menerobos ke alam esensi bumi dan roh esensinya mencapai alam esensi bumi level 3, dia sudah bisa mengaktifkan kilatan keempat. Namun, dia tidak menggunakan flash terakhir tadi. Itu karena dia belum menemukan peluang terbaik. Hanya ketika tripod penekan neraka menghancurkan penghalang pertahanan dan Pangeran Yuanzuo masih shock, Suzimo mengedarkan kilatan keempatnya dan tiba di belakang Pangeran Yuanzuo sebelum melepaskan pukulan fatal. Pedang abu-abu yang memasuki tubuh Pangeran Yuanzuo adalah saber waktu. Pada jarak ini, Suzimo secara alami memiliki gerakan membunuh lainnya. Namun, dia khawatir Pangeran Yuanzuo memiliki kartu truf lain untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan pemikiran itu,
dia memutuskan untuk melepaskan Time Saber. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Pangeran Yuanzuo, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30.000 tahun untuk hidup. Time is like a sabre dapat memutuskan umur 60.000 tahun dengan satu tebasan. Pangeran Yuanzuo sama sekali tidak bisa bertahan melawannya. Mata Pangeran Yuanzuo melebar saat dia menatap Su Zimo dengan marah. Rambut, janggut, dan alisnya memutih dengan cepat dan wajahnya tua dan dipenuhi kerutan. Dalam sekejap mata, dia sudah tua dan berada di ambang kematian. Kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Tebasan itu memutuskan umurnya sepenuhnya. Pangeran Yuanzuo jatuh perlahan di samping kaki Su Zimo dan mati tanpa suara. Su Zimo menghela napas lega. Itu akhirnya berakhir. Mengingat kultivasinya, dia tidak bisa mengalahkan Grade 7 Earth Immortal secara langsung. Selain Hell Suppression Tripod, True Dragon Nine Flashes, dan banyak kartu truf kuat lainnya, keberuntungan juga terlibat. Pangeran Yuanzuo benar-benar lengah. Su Zimo. Saat itu, suara Feng Ziyi terdengar dengan nada muram. Sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa? Su Zimo memandang Feng Ziyi dan bertanya. Feng Ziyi menatap mayat Pangeran Yuanzuo dengan ekspresi aneh. Tampaknya ada sedikit ketakutan di matanya. Secara naluriah, Su Zimo melihat ke bawah. Mayat Pangeran Yuanzuo tergeletak di tanah dengan keluhan. Matanya tertuju pada Su Zimo dan senyum aneh muncul di wajahnya yang telah meninggal. Senyum itu benar-benar mengerikan. Su Zimo dapat dengan jelas dan akurat mendeteksi bahwa Pangeran Yuanzuo memang sudah mati dan tidak ada lagi kehidupan di tubuhnya. Namun, mengapa dia mengungkapkan senyum seperti itu sebelum kematiannya? Saat itu, Su Zimo merasakan kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari samping. Su Zimo melirik ke samping dan ekspresinya berubah. Peringkat berburu di samping melayang perlahan dan melayang di udara. Cahaya darah tak berujung melonjak dari kata-kata darah di atasnya dan auranya terus meningkat. Bagaimana ini mungkin? Feng Ziyi bergumam pelan dengan ekspresi terkejut. Dalam keadaan normal, sekarang Pangeran Yuanzuo telah meninggal, harta destiny dharmic miliknya tidak lagi memiliki pemilik dan tidak dapat beredar dan mengapung dengan sendirinya. Kecuali, Su Zimo dan Feng Ziyi saling bertukar pandang, keduanya memikirkan kemungkinan yang sama. Yuanzuo belum mati, kata Su Zimo perlahan dengan ekspresi muram. Fufu. Saat itu, cahaya darah yang keluar dari peringkat perburuan terjalin terus-menerus dan secara bertahap membentuk sosok berwarna darah. Sebelum wajahnya muncul, serangkaian tawa terdengar, itu adalah suara Pangeran Yuanzuo. Su Zimo mengerutkan kening. Tawa itu berangsur-angsur mereda dan sosok berwarna darah itu benar-benar terbentuk, identik dengan Pangeran Yuanzuo. Kamu pintar. Pangeran Yuanzuo memandang Su Zimo dan berkata perlahan, apa yang kamu bunuh sebelumnya hanyalah klon yang aku kembangkan. Apakah kalian berpikir bahwa aku dapat memerintah suatu daerah hanya dengan budidaya Dewa Bumi? Apa menurutmu itu hanya karena cinta ayahku padaku? Kalian meremehkanku. Beraninya dua semut mencoba melakukan pembunuhan. Saat mendengar itu, Feng Ziyi merasa putus asa. Bahkan klon yang dibudidayakan oleh Pangeran Yuanzuo adalah Dewa Bumi kelas 7. Dalam hal itu, ada kemungkinan besar bahwa tubuh utamanya adalah seorang ahli di alam surga abadi. Dia bukan satu-satunya, semua orang meremehkan pangeran muda ini. Pangeran Yuanzuo menggunakan klon ini untuk menunjukkan dirinya sepanjang tahun, seolah-olah dia sedang menikmati anggur dan tidak berminat untuk berkultivasi. Namun, tubuh utama sudah menjadi ahli di alam surga abadi. Jimat giok sangat penting kali ini. Namun, tubuh utamanya dalam pengasingan dan tidak muncul. Ini awalnya adalah rahasianya. Sekarang, itu diungkapkan oleh Su Zimo dan Feng Ziyi. Kalian berdua semut harus membayar dengan nyawamu karena telah menghancurkan tiruanku. Di udara, sosok berwarna darah, Pangeran Yuanzuo, berkata dengan dingin. Meskipun sosok berwarna darah itu hanya disulap oleh peringkat perburuan tubuh utamanya dalam pengasingan dan menyerupai roh senjata, itu cukup untuk membunuh Su Zimo dan Feng Ziyi. Kekuatan yang dilepaskan oleh ahli surga abadi ketika dia menyalurkan peringkat berburu secara alami jauh lebih kuat daripada klon bumi abadi miliknya. Membunuh. Tiba-tiba, Su Zimo berteriak dan menyalurkan kesadaran rohnya, memblokir tripod penekan neraka di depannya. Dengan satu pikiran, Black Tortoise in the Hell Suppression Tripod membuka matanya dan merangkak keluar perlahan.
Meskipun gerakan kura-kura hitam tampak sangat lambat, setiap langkah yang diambil melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan dan besar. Ini adalah ekspresi Pangeran Yuan Zuo berubah drastis. Dia tidak mengira pola binatang suci, kura-kura hitam, di tripod penekan neraka menjadi hidup dan turun di hadapannya. Set, kura-kura hitam mengangkat kepalanya dan melolong. Pangeran Yuan Zuo bergidik. Tidak dapat menahan tekanan dari binatang suci, kura-kura hitam, cahaya darah keluar dari tubuhnya.